Nah, ini. Jadi sunnahnya menghindari lubang. Kalau ada lubang hindari, jangan kencing di situ. Ini. Kata Qatadah, Rasulullah bersabda, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yubala fil hujri. Qalu li Qatadah ma yukrahu minal bauli fil hujri, qala innaha masakinul jin. Jadi Nabi bersabda telah melarang kencing pada lubang, kata Qatadah. Tanya mereka pada Qatadah, kenapa dilarang kencing di lubang? Jawabnya, karena itu adalah tempat kediaman jin. Nah, hati-hati. Makanya zaman dulu banyak orang-orang, mohon maaf, yang katanya kesambet. Nah, ini Bang, kesambet. Nah, karena bisa jadi itu ya, mengusik jin di tempat kediamannya. Udah gitu apa? Buang airnya tidak baca doa. Ya wis, musik makhluk marah, udah gitu nggak baca doa. Kalau baca doa insya Allah, walaupun qadarullah itu di tempat jin, kita nggak akan ngapa-ngapain ketika jin itu misalkan marah. Nah, maka ini dilarang oleh Rasulullah agar ketika buang air itu menghindari lubang. Pertama, bisa jadi di situ ada hewan. Yang kedua, di situ kata Qatadah tempat tinggal jin. Qatadah ngomong tidak asal ngomong, berdasarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedelapan, ini juga hati-hati, hendaknya menghindari tempat-tempat yang itu dipakai orang untuk bernaung. Kalau bahasa kita, hindari tempat-tempat yang orang di situ ngumpul, Pak. Lihat, kalau di situ ada tempat orang sering ngumpul, sering duduk di situ, jangan kencing di situ, di halte ya, di pinggir-pinggir terminal itu yang banyak orang nongkrong. Nah, itu dilarang. Kenapa kok dilarang? Kita lihat kata Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qal ittaqul la'inain. Qalu wa mal la'inani ya Rasulullah? Qala alladzi yatakhalla fi tariqin nas au dillatihim. Kata Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, hindarkan menjadi kutukan dan laknat orang. Nah, ini bahasanya keras Rasulullah ngomong. Hindarilah oleh kalian menjadi kutukan atau laknat orang. Para sahabat lalu bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang Anda maksud dengan demikian? Orang-orang yang dilaknat oleh orang lain. Kata Rasulullah, ialah yang buang air di jalanan atau tempat-tempat bernaung manusia. Itu pasti, Pak, pasti orang melaknat. Ketika dia duduk di halte bau pesing, pasti ngomong dia, iki sopo kurang ajar, mudah-mudahan, dan doanya jelek. Doanya pasti jelek. Ketika kita di tempat-tempat umum itu buang hajat, pasti orang yang di situ akan ngumpat kita. Itu maknanya. Ini pasti akan mengumpat kita, melaknat kita. Maka kata Rasulullah, hindari menjadi laknat orang di dua keadaan ini. Buang air di jalanan, jalan-jalan umum yang orang sering lewat. Yang kedua di tempat-tempat orang sering ngumpul. Silahkan aja kalau mau coba tes kencing di gardu. Besok pas jadwal ronda ikut ronda. Pas jadwal kita ada yang komen nggak? Berarti ada yang komen kalau baunya menyengat itu. Untuk membuktikan bahwa yang Rasul katakan itu benar. Ini. Nah, maka ini adab etika dalam buang hajat. Misalkan kok di depan masjid itu bau pesing, pasti komen kita. Komennya nggak bagus, seperti komennya jelek, kurang ajar dan sebagainya. Ini, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian yang kesembilan, tidak buang air di tempat mandi. Di tempat mandi. Jadi
Apa maksudnya tidak buang air di tempat mandi? Kalau bisa buang air itu tempatnya terpisah dari kita mandi. Kenapa? Khawatir sisa-sisa dari kencing itu memerciki kita. Maka memang idealnya Pak Bu, WC itu bowel itu terpisah dengan kamar mandi idealnya. Nah, kalaupun tidak, pastikan posisi WC itu tidak lebih tinggi dari tempat kita mandi, atau pastikan ketika kita mandi WC itu airnya tidak ada yang nyiprat ke kita. Nah, ini dalam konteks ini kalau berbicara yang bagus mana? Yang bagus terpisah, itu yang bagus. Sehingga apa? Tempat mandi kita itu ya khusus untuk mandi. Kalau mau buang air kecil, buang air besar di tempat yang terpisah. Tapi karena perkembangan zaman kemudian apa? Cari simpelnya, sehingga toilet kita akhirnya bawelnya pun di tempat mandi. Maka konstitusi syariahnya apa? Tidak kemudian berarti nggak boleh dong kita kayak gitu. Tidak langsung seperti itu dalam memahami hukum. Kenapa? Karena tujuan dari kenapa tidak buang air di situ agar tidak kena najis. Maka dilihatnya maksudnya apa larangan itu? Berarti pastikan ketika kita kok toiletnya satu tempat dengan kita mandi, ketika buang air itu berhati-hati, pastikan pas kita mandi tidak terperciki oleh sisa kita buang air. Itu saya kira ini dirahmati Allah ngaji kita pada malam hari ini. Insya Allah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah berikan kita kesehatan semua, karena memang ini lagi musim sakit Pak ya. Jadi merata ternyata di mana-mana itu orang lagi pada sakit. Sakitnya sama ya. Saya ngisi kemarin malam di sana ngobrol tata tembi mulai penak tenggorokan. Saya bilang saya aja masih tersisa ini, masih agak-agak tiba-tiba sakit tenggorokan, dan semuanya sama. Nah, kita nikmati saja Pak Bu, bersabar. Orang mukmin itu ketika ditimpa sesuatu yang nggak menyenangkan itu bersabar, maka itu jadi pahala. Kita doakan kita semua, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kita tetap istiqomah. Mudah-mudahan Allah pertemukan kembali kita di pertemuan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.